Oke, baik, perkenalkan nama saya Tasya Elizabeth dengan NIM 2020 31232. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak dari kelas F, di mana yang pertama itu mengenai kesimpulan materi yang didapat serta hubungannya dengan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Lalu berikutnya ada hubungan ITPLN dengan BUMN. Yang ketiga ada keuntungan kuliah di ITPLN bila mana berminat kerja di BUMN. Dan yang terakhir, produk aplikasi apa yang akan diciptakan jika Anda menjadi ahli dalam bidang perekayasa perangkat lunak. Dan sebutkan apa nama aplikasinya, alasan, konsep, dan manfaatnya. Yang pertama itu ada kesimpulan materi dan hubungan EPL. Jadi pada era 4.0 ini yang sedang menuju ke 5.40, di mana semakin berkembangnya masa, maka pekerjaan akan lebih banyak menggunakan teknologi atau sistem. Nah, karena itu, maka akan mempercepat suatu pekerjaan. Maka akan menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat, dan dapat dipastikan juga masyarakat ke depannya akan lebih banyak menggunakan teknologi atau sistem untuk memperoleh suatu yang instan. Jadi hubungannya dengan perekayasa perangkat lunak yaitu proses dilakukannya sebuah perangkat lunak itu sendiri yang bertujuan untuk pengembangan suatu bahasa, meliputi metode bahasa dan alat bantu atau teknologi yang dapat digunakan dalam rekayasa perangkat lunak tersebut, yang meliputi software engineer dan prospek lainnya, yang dimana keduanya berkaitan dengan pekerjaan di masa depan. Berikutnya adalah hubungan ITPLN dengan BUMN. Jadi kampus ITPLN itu sendiri berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan dari PT PLN Persero, di mana PLN ini menjadi bagian dari BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang energi berupa pembangkitan, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi keuangan, sampai pada pelayanan pemeliharaan dari penyediaan berbagai bidang energi, dan ini tentunya PLN berperan besar dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Yang berikutnya adalah keuntungan kuliah di PLN. Jadi yang pertama, di PLN ini telah mendatangi MOU melalui kegiatan kampus mereka. Yang kedua, PLN merupakan perusahaan yang berada di bawah naungan BUMN. Dan yang terakhir, PLN bekerja sama dengan BUMN untuk melakukan perekrutan terhadap mahasiswa yang baru lulus. Berikutnya adalah produk rekayasa perangkat lunak. Jadi di sini nama aplikasinya itu seperti Mapcar. Jadi Mapcar ini kerjanya nanti itu untuk seperti pembukingan pada bioskop. Jadi di sini Mapcar itu berfungsi sebagai wadah di mana masyarakat nanti memakainya itu untuk memilih lahan parkir yang kosong. Jadi alasannya itu aplikasi ini saya buat untuk berkontribusi ke masyarakat dalam memudahkan masyarakat untuk memilih lahan parkir dan dapat membooking lahan parkir yang kosong. Lalu yang berikutnya itu konsep. Untuk masuk ke halaman aplikasi ini, lalu memilih lahan parkir atau destinasi yang ingin dikunjungi, lalu membookingnya. Lalu nanti pas selesai membooking akan ada kegiatan di situ tertera sudah booking atau sudah tidak membooking lagi daerah parkir tersebut. Di mana nanti berfungsi untuk yang lain masuk dapat membooking tempat yang sudah tidak dibooking lagi. Nah, terus manfaatnya untuk masyarakat sendiri itu untuk dapat mempermudah dalam memilih lahan parkir dan menghemat waktu untuk tidak perlu ribet lagi untuk mencari lahan parkir yang kosong. Dan juga manfaatnya itu karena untuk di kemudian hari teknologi akan semakin berkembang dan itu akan sangat diperlukan oleh masyarakat di masa yang akan datang. Mungkin sekian video saya. Terima kasih.